Contoh misalkan seorang Yusuf Hasyim ini kemudian tiba-tiba mencalonkan sebagai presiden tahun 2024. Amin. Jalanilah apa yang kita ada sekarang ini dengan sepenuh hati. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dan itu memberikan manfaat. Tidak hanya tinggal serumah, pernah sekamar hotel. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Selamat datang Pak Yusuf Hasyim MSI, SAG MSI. Ya begitulah orang sering memanggil. Aku sampai hafal loh. Aku sampai hafal karena memang Pak Yusuf ini sebagai Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan. apa ya, mungkin orang bisa dikatakan di Kabupaten Pati ini orang nomor 1 bagi apa ya, bagi NU. Biasa saja sebenarnya. Biasa saja. Ya kalau bagi Pak Yusuf mungkin biasa aja. Iya. Kalau bagi Pak Yusuf, cuma bagi aku sendiri jujur aja nih aku udah agak gemeteran nih karena kan gini, salah ngomong nih. Aku salah ngomong apa tentang Pak Yusuf, ini bakal banyak warganya Pak Yusuf yang ini orang gimana sih? Jangan ya jangan sampai lah yang kayak lagi viral saat ini atau mungkin lagi rame saat ini kayak disomasi gitu. Jangan sampai lah. Jadi aku hati-hati nih kalau lagi ngomong sama bisa pemimpin. Parani banser gitu ya. Enggak lah. Biasa santai. Oke. Pak Yusuf nih. Pak Yusuf kira-kira kalau boleh tahu nih, lahir dari di mana sih, Pak? Saya itu lahir di lereng Gunung Slamet. Gunung Slamet. Iya, di mana itu? daerah Banyumas. Ya, tepatnya di Kabupaten Purbalingga. Oh, Kabupaten Purbalingga. Iya. Lahir di Di Purbalingga. Tahun udah lama ini, udah tua, tahun 1975. 1975 berarti sekarang Ya, menginjak sudah hampir menuju setengah abad. iya, out update ini. Tapi kalau kita bisa lihat di sini nih, di umur yang katakan umur sampai di setengah abad tuh kayak masih muda banget gitu. Oh gitu. Yang bikin muda itu ya seperti sampean-sampean ini. Iya. Karena gini, kan aku sama Pak Yusuf ini udah sering ketemu, sering ngobrol, terus kayak yang enak gitu loh. Jadi nyambung aja dengan anak muda, dengan beberapa generasi itu kayak nyambung aja gitu loh. Pak Yusuf kalau boleh tahu nih, pasti kan nama Yusuf Hasyim tidak semena-mena diberikan oleh orang tua. Nah kan? Iya. Pastinya orang tua Pak Yusuf itu juga punya harapan. Nah kira-kira Pak Yusuf tahu nggak harapan orang tuanya untuk memberi nama Yusuf Hasyim itu? Jadi saya tidak terpikirkan nama dulu waktu kecil sekolah, nggak mikir nama saya itu nama gimana gitu. Tapi yang jelas kemudian saya baru sadar ketika saya mulai aktif di organisasi sosial keagamaan NU itu ya, mulai dari IPNU, IPPNU, kemudian di IPNU, kemudian Ansor sampai ke tingkat Nahdlatul Ulama. Lah itu di situ saya kemudian orang menyebut, lah ini Yusuf Hasyim ini udah dari namanya ini udah nama NU gitu. Nah, kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak, waktu Bapak itu saya kebetulan pulang, kemudian ngobrol-ngobrol santai, tanya sebenarnya sih bagaimana sih Bapak itu kemudian nama saya ini dulu seperti apa. Jadi dulu itu waktu saya lahir itu ya era 75-an itu sudah sangat dikenal di sana. Ada tokoh kiai harismatik gitu ya di sana itu. Namanya Kiai Fuad Hasyim. Nah, Kiai Fuad Hasyim itu yang di Jawa Barat itu yang sering ngisi pengajian keliling-keliling desa. Oh, di desa iya, berarti? Di Di lingkup desa-desa. desanya Iya. Pak Yusuf waktu itu ya? Nah, sehingga kemudian tokoh
Kiai Fuad Hasyim yang kebetulan juga masih duriyah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mungkin menginspirasi orang tua saya. Oke. Kemudian kebetulan juga ayah saya itu juga aktif di Ansor waktu itu. Sudah aktif di Ansor. Sehingga mungkin berpikiran mengambil salah satu nama dari nama-nama putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga ketemulah mungkin Yusuf Hasyim itu. Oh my god. Jadi ya sangat berat sebenarnya punya nama itu. Kalau setelah saya pahami, saya sekarang itu aktif gitulah ya, orang menyebutnya aktif itu bener. Kemudian berat sekali memikul nama ini ketika tahu siapakah sosok Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim yang merupakan putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oh my god. Jadi inspirasinya ayahanda dari Pak Yusuf ini orang-orang hebat juga ya. Iya. Ya begitulah mungkin. Jadi orang-orang hebat. Pengennya ya? Begitu. Dan sekarang ini bisa saya bilang Pak Yusuf sudah menjadi orang hebat nggak? Ya tergantung dari sisi pandang mana gitu. Karena kan gini, tadi kan sedikit Pak Yusuf menjelaskan bahwa memang dari ayah sendiri sudah aktif di organisasi NU ya. Terus kemudian Pak Yusuf juga dari kecil sudah aktif di NU. Dan sekarang menjadi pimpinan. Pimpinan Khodimul, sebenarnya saya Khodimul ulama aja lah. Jadi saya itu pelayan bagi para kiai dan para ulama. Jadi kalau pimpinan itu ya rois kami lah. Para kiai sesepuh. Kalau saya hanya melayani aja, melayani para kiai, para sepuh, para alim untuk bagaimana menata jamiah itu. Oke. Jadi kayak yang mungkin nih Pak, misal dari bisa dibilang Rois Amilnya itu kalau misal diundang ke sini pun bakal bilang seperti itu. Saya hanya pelayan umat. Jadi siapa ini yang jadi pemimpinnya gitu? Ya semua pemimpin kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Nah, ini jadi kita semua itu pemimpin, maka hanya tinggal pemimpin dalam segmen apa. Sehingga tanggung jawab kita kan sama. Saya mungkin dikatakan hebat karena memimpin satu organisasi besar. Tapi jenengan juga hebat karena memimpin sebuah organisasi yang profesional gitu. Mungkin yang orang tidak semuanya bisa. Kayak punya podcast seperti ini. Aku suka nih. Aku suka banget kayak jadi kita makanya tidak ada jarak sebenarnya. Sama. Saya dengan bupati, presiden, DPR itu kan sama, hanya berbagi peran saja. Jadi kita hanya berbagi peran, tetapi memang di dalam sebuah organisasi itu memang hanya ada namanya job description itu. Jadi pembagian kewilayahan yang mungkin itu agar bisa tertata, terkelola dengan baik. Tapi soal kerja ini ya tidak ada yang hebat, satu orang hebat nggak ada tanpa orang lain. Karena ini kan kerja tim. Bener. Semua di segmen apapun, presiden sehebat apapun, kalau menterinya nggak ada yang hebat, sampai rakyatnya nggak hebat juga sama saja kan. Ini prinsip. Itu poin bisa kita kategorikan poin di hari ini itu kayak kita tidak akan bisa jadi apa-apa tanpa adanya orang lain. Dengar nggak bro? Iya. Dengar ya. Iya. Itu tim harus solid nih ya. Iya. Jadi nggak bisa itu. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Oke. Yang maha sendiri dan menguasai segala sesuatu sendiri sudah ada. Allah. Jadi kita tidak perlu mengintervensi sebagai orang yang punya kemampuan, wah ini hebat loh saya sendiri. Enggak. Ini obrolannya menarik sekali dan ini kan Pak Yusuf sebagai ketua PCNU terus kemudian menjadi kepala madrasah di MTS Tarbiyatul Bani. Iya, kebetulan aja itu. Semua serba kebetulan. Gini, bisa kalau kebetulan. Cuman kan memang yang namanya kebetulan itu tidak mungkin seketika. Pasti ada proses kan? Pasti ada proses nih kan. Jadi kayak kebetulan yang memang disengaja. Kalau saya boleh kategorikan. Ya bisa begitu, bisa tidak. Jadi begini,
setiap manusia itu kan sudah ada role of life-nya. Jadi di mana dia jalur hidupnya itu kan sudah ada. Kita kan tinggal mengikuti, hanya saja memang kita butuh ikhtiar. Nah, manusia itu hanya ikhtiar saja, tetapi yang memantaskan itu adalah Allah. Jadi ini pantas jadi presiden, ini pantas jadi bupati, ini pantas jadi ini itu dan sebagainya. Itu sebenarnya kita saja yang memantaskan diri. Ya, memantaskan diri itulah melalui ikhtiar. Sama seperti misalkan semua orang itu nanti akan menjadi orang muslim yang takwa. Bener. Menuju menjadi orang takwa itu namanya memantaskan diri itu di hadapan Allah. Kita harus memantaskan diri sebagai orang yang apa sih kriterianya? Ya sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Allah. Iya. Nah, seperti itu. Demikian juga ketika di sebuah organisasi apapun lah. Jadi kita itu mencoba untuk memantaskan diri, memberikan kontribusi lebih kepada organisasi, kepada masyarakat. Nah, ketika kemudian Allah menganggap mampu, nah ini udah pantas nih jadi pemimpin. Oh, ini udah pantas jadi presiden nih, ini pantas jadi, sehingga ikhtiar dan takdir itu saling bersinergi. Nah, disitulah ini harus didasari seperti itu semuanya. Kalau nggak didasari itu, akhirnya orang kadangkala berpikirnya itu mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk dirinya. Contoh misalkan seorang Yusuf Hasyim ini kemudian tiba-tiba mencalonkan sebagai presiden tahun 2024. Amin. Nah, ini kan sangat tidak pantas itu. Artinya saya memantaskan diri aja seperti ini aja belum layak sama sekali. Di hadapan manusia saja sangat belum pantas itu jadi presiden, apalagi di hadapan Allah. Nah, itu artinya kita menghidupi itu dengan santai. Sehingga tidak ada namanya mengejar jabatan, kemudian mengupayakan agar jabatan ini nanti ya harus kita raih dan sebagainya. Boleh kita bercita-cita, bermimpi boleh setinggi langit, tetapi mimpi itu paling tidak yang sesuai dengan kepantasan kita. Nah, sehingga saya itu jalanilah apa yang kita ada sekarang ini dengan sepenuh hati. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dan itu memberikan manfaat. Kalau hanya sekedar baik saja, itu mudah sebenarnya. Kita menjadi orang baik itu mudah. Dengan Mas Alvin itu berdiam diri di rumah, di kamar, nggak mengganggu orang lain, yang tidak mengganggu siapapun, orang baik kan sudah baik itu. Kita berjalan di luar itu kemudian dia nggak pernah mengusik orang lain, ganggu orang lain, itu sudah kategori baik. Tapi menjadi orang yang bermanfaat itu tidak hanya sekedar baik. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat. Lah, untuk bisa memberi manfaat itu kan butuh bekal. Bekal itulah yang kita sebut tadi memantaskan diri itu adalah membekali diri kita. Ya begitu yang saya jalani, sehingga saya katakan sering ke teman-teman, saya itu kebetulan saja dititahkan oleh Allah untuk ya misalkan diawali dari sebagai ketua Ansor, sebagai ketua MWC, sebagai ketua cabang sekarang. Nah, itu sebenarnya kebetulan saja itu. Karena mungkin walaupun saya sendiri belum menganggap pantas, atau saya menganggap bahwa sendiri saya ini sangat tidak pantas, tapi mungkin orang lain memantaskan saya gitu. Atau Allah sendiri sudah menganggap bahwa sesuai dengan kebutuhan zamannya itu. Oke. Jadi jadi serius banget ya ini. Iya. Tapi harusnya seperti ini sih. Oh gitu ya. Karena kan gini kalau kita selengean nih, karena di misal kalau tidak di momen seperti ini, bahasanya aku pun bakal selengean karena gitu. Ya kayak yang hari ini aku harus pakai baju putih resmi seperti ini. Itu kan karena memang untuk paling tidak
balance lah biar aku dengan Pak Yusuf Oh gitu balance ya. gitu. Harusnya pakai peci juga ya. Iya ketinggalan tadi. Iya. Tapi tidak harus sama. Oh iya benar. Jadi prinsip hidup itu tidak harus sama. Jadi di dalam kehidupan agar terjadi sebuah keragaman itu tidak harus sama. Yang terpenting adalah substansinya. Jadi kita memandang orang kadangkala penampilannya jauh dari nilai-nilai akhlakul karimah lah misalkan. Pakai jeans sobek-sobek, pakai rambutnya gondrong, tatonan dan sebagainya. Kita nggak tahu kan apakah tampilan yang seperti itu kemudian benar-benar mengekspresikan kondisi dirinya atau enggak, kan nggak tahu. Nah, kita baru tahu ketika ada wujud perilaku yang tampil, misalkan ternyata rajin sholatnya. Oh iya. Sekarang kan banyak orang-orang yang pakai dasi, necis, pakai jas, ternyata maling. Oh. Itulah contohnya kan gitu. Artinya tampilan. Aku angkat tangan. Ya, tampilan artinya kita jangan melihat dari tampilan saja lah. Oke. Itu maksudnya, sehingga kalau dengan saya mungkin pakai sarung gini ya memantaskan saja karena saya diundang bicara ini kan luar biasa ini. Jadi biar pantas lah gitu. Oke. Sebenarnya ya memantaskan, tapi tidak harus seperti itu. Oke. Iya. Jadi ini Pak, sempet aku deg-degan ketika Pak Yusuf bilang tadi pakai peci, pakai dasi, pakai kemeja, terus tapi maling, aku deg-degan sih. Nggak usah deg-degan. Kalau tidak merasa kan nggak usah deg-degan. Okay. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa juga kok. Artinya ini gambaran lah, ya, gambaran bahwa kebaikan itu dinilai oleh orang lain itu ketika kita bisa memberikan kontribusi. Makanya itu sejauh mana kita memberikan manfaat. Bermanfaat itu ya sekecil apapun bernilai bagi orang lain, itu manfaat. Apalagi nilainya berimplikasi kepada masyarakat luas. Wah, itu manfaatnya menjadi luar biasa. Seorang presiden kalau saya lihat kesalehan sosialnya luar biasa kan. Bener. Karena dia punya tanggung jawab terhadap negara. Masyarakat yang ratusan juta. Berbeda-beda. Ketika seorang presiden itu bisa melahirkan sebuah kebaikan, satu kebaikan saja, itu kan sudah lipatannya luar biasa. Oh iya ya, dikali berapa? Jiwa itu yang di Indonesia, efek sosialnya seorang presiden kita memutuskan itu. Maka dari itu berat sebenarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, dan kalau dibalik sekali melakukan kesalahan itu ya dikali juga. Betul. Dan aku pernah dengar pepatah nih Pak, kayak gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi di seberang lautan sangat terlihat jelas. Itu kan kayak yang kesalahan sedikit itu akan menutupi kebaikan sebanyak-banyaknya. Betul. Jadi memang harus tanggung jawab pemimpin ya, ini kategori pemimpin. Itu gede banget sih Pak, berlipat ya. Iya, gede dan harus siap. Semakin tinggi angin pasti semakin kencang. Itu kan teori alam. Iya. Jadi semakin besar pohon, itu juga goyangannya semakin besar. Maka harus siap, akarnya harus kuat, diniati. Gitu. Harus sejak awal kita harus memahami bahwa ini adalah amanah. Nah, kalau kita pahami amanah, maka dikembalikan kepada yang memberi amanah. Jadi saya misalkan diamanai di Nahdlatul Ulama, maka saya harus kembali kepada warga Nahdlatul Ulama, bagaimana saya bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada warga yang memberikan amanah kepada saya. Kalau saya tidak mampu memberikan lebih dari amanah yang diberikan itu, berarti saya termasuk orang yang ingkar terhadap amanah. Wah, itu luar biasa. Dan itu nggak mudah kan, Pak? Nggak mudah. Makanya berat itu. Harus siap lahir batin kita itu. Oke, berkaitan dengan ini ya, banyak proses yang dilalui Pak Yusuf nih kan, mulai dari mudanya gitu kan, terus kemudian sampai seperti ini. Saya kira pasti ada sosok yang bisa dibilang menginspirasi. mendukung.
mendukung lah di balik belakang Pak Yusuf kayak yang ayo kamu harus tetap kuat. Nah, kira-kira sosok siapa ini, Pak? Yang jelas ketika saya kecil ya ayah dan ibu saya. Ayah dan ibu, Ya, oke. bapak sama ibu itu. Ibu saya kan juga aktif di Fataya, di Muslimat sama mbah saya itu juga dulu ketua ranting, walaupun ketua ranting NU gitu ya. Itu pesannya selalu diingat dan dicatat. Saya beberapa waktu ketika saya diamanai di Nahdlatul Ulama itu, saya pulang minta doa restu kepada orang tua. Orang tua saya menyampaikan, ini loh, saya catat betul pesan mbah kamu itu. Jadi mbah saya itu pesan, namanya itu orang menyebutnya Ki Hambali Hanafi. Nah, itu sampai tercatat betul karena beliau itu mempertaruhkan jabatan demi untuk Nahdlatul Ulama. Itu diceritakan ayah saya. Jadi waktu itu mbah saya itu sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Kemudian di era kita tahu ya, era Orde Baru itu kan tidak boleh itu. Iya. Artinya sangat menjadi sesuatu yang tabu bahwa seorang, kebetulan mbah saya itu seorang carik. Oh, carik. Ya, seorang sekretaris desa lah. Sekretaris desa. Seorang sekretaris desa kan pejabat di desa. Benar-benar. Ketika seorang sekretaris desa itu kemudian mengikuti organisasi yang mana waktu itu termasuk organisasi yang oleh Orde Baru dulu itu dianggap ini menjadi rival lah atau gimana, sehingga tidak boleh kan itu. Sampai kemudian dipanggil oleh Wedono zaman itu, masih Wedono. Wedono Iya. apa sih, Pak? Wedono itu sekarang ada Kawedanan itu. Kawedanan. Wedono itu waktu, kalau sekarang apa ya, di atasnya camat lah. Di atasnya camat. Iya, kan ada camat, kemudian Wedono ada bupati. Ya, itu. Jadi pembantunya bupati untuk beberapa wilayah kecamatan. Oh iya. Nah, itu tetap saja mbah saya itu mempertahankan di Nahdlatul Ulamanya. Jadi silahkan sampai kapanpun saya tidak akan meninggalkan NU, walaupun jabatan harus menjadi taruhannya. Nah, itu diceritakan ayah saya, kemudian menjadi inspirasi ke saya, sehingga orang tua saya pesannya kepada anak-anaknya, dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, jangan lupakan di Nahdlatul Ulama. Sehingga saya kemana-mana ya ngikutnya, karena yakin bahwa di NU itulah satu jalan kebenaran yang harus kita ikuti. Sehingga saya pindah ke sini di Pati 99 itu pun ya ikut. Waktu itu masih di Ansor. Menjadi anggota Banser. Dulu itu pernah. Kemudian jadi ketua Ansor dan seterusnya itu. Oke. Dan sosok kedua ini, Pak, setelah Pak Yusuf menikah mungkin ya. Nah, itu siapa nih? Ya istri. Istri ya? Jadi istri itu kan kebetulan saja, saya juga tidak tahu. Semuanya kebetulan. Jadi kebetulan kuliahnya bareng dulu di IAIN Wali Songo. IAIN Wali Waktu Songo S1. Semarang? Iya. Oke. Di IAIN Wali Songo itu dia juga aktivis dulu. Ya sama-sama lah ya. Saya kan juga ikut dulu, memang saya senang berorganisasi sejak di kampus itu. Di kampus itu saya ikut berbagai organisasi. Ya banyaklah yang saya ikuti. Kemudian dari situlah maka namanya disebut aktivis itu ya. Jadi biasanya kan dekat dengan sesama aktivis. Oke. Nah, kebetulan ini jadi cerita nostalgia. Nggak apa-apa karena mungkin teman-teman banyak nggak tahu ya? Penasaran ya, nggak tahu. Karena gini, Pak, sebentar ya, Pak. Karena kan sempet ini kan ada berita bahwa ketua PCNU Pati tinggal serumah dengan ketua Fatayat. Oh, tidak hanya tinggal serumah, pernah sekamar hotel. Iya. Karena di kamar hotel. Iya. Dan teman-teman kan,
wah ini berita bagus sih, Iya. berita bagus. Padahal istrinya sendiri. Iya, maka itu. Jadi dulu itu kebetulan waktu itu saya ya sudah lama aktivis kan biasa. Aktivis itu nggak punya pacar biasa. Jadi geladangan. Jadi karena kita sibuk aktif di organisasi, dulu saya di kampus itu pernah jadi ketua senat. Ya, jadi ketua senat mahasiswa yang istri saya itu dulu di kampus juga aktivis di senat mahasiswa juga. Dia itu bendahara senat. Oh, Jadi bendahara senat. Tapi bukan ini- bendahara saya, bendahara sebelum senat periode saya. Ya, di PMI juga sama. Dia di PMI itu di Komisariat Wali Songo sebagai ketua Kopri, Kop PMI Putri. Oh, PMI Putri. Ya, saya sebagai sekretaris komisariat Wali Songo. Jadi sering ketemu, rapat bareng, tapi ya nggak biasa. Ya, jadi nggak tahu tiba-tiba ya itu. Nah, ini Ada menarik, ini sesuatu. bagian menariknya nih. Ada sesuatu yang beda karena kita sudah terbiasa bersama, rapat bareng, kegiatan bareng, nyari dana bareng, susah bersama, ya biasalah kumpul-kumpul di organisasi. Tiba-tiba ketika dia KKN itu ada sesuatu yang hilang itu. Hilang. Ada sesuatu yang hilang ketika Barang atau apa nih? enggak, dia kan lebih pinter ya. Saya kan lebih jadi lama. Saya itu dia kakaknya lebih dulu, lulusnya lebih dulu. Nah, saya yang belakangan biasa. Aktivis itu malas lulus lebih awal itu. Nah, akhirnya ketika dia KKN kemudian ya ini kok ada beda, tak lihat ke sana. Ya tak nengoklah di KKN. Akhirnya ya itu ada komitmen bersama. Oke. Ya, Jadi di ini. tempat KKN-nya Bu Asmona ya. Iya, iya. Oh, karena ya, merasa sesuatu yang hilang itu berarti sesuatu yang Ada yang sesuatu sering. yang iya. Yang sering berarti, ada, iya. tiba-tiba nggak ada. Yang jelas itu ada kecocokan. Jadi prinsipnya sesama aktivis itu prinsip saya kita sudah saling memahami lah. Oke. Jadi oke, hidup oke. dalam kondisi apapun, situasi apapun, insya Allah kalau kita sama-sama aktivis saling memahami. Itu dulu saya berpikirnya gitu. Oke, Dan oke, dia oke. juga cocok sama dengan Oke, saya. oke, oke. Ya akhirnya ternyata itu tidak berhenti seketika di kampus. Oh, Ketika setelah menikah, saya di sini, saya bawa istri saya ke Purbalingga dulu. Jadi dulu itu, waktu itu ketika Gus Dur mendirikan PKB, Oh. ya Partai Kebangkitan Bangsa itu, semua aktivis PMI diminta untuk pulang ke daerah masing-masing untuk ikut membesarkan PKB. Oh. Tahun 99 itu, 98, 99. Saya kan lulus 98. Nah setelah itu kemudian saya Bentar Pak, waktu itu kuliah berapa tahun? berarti berapa tahun ini? Saya masuk 93, 98 lulus, berarti 5 tahun ya. 5 tahunan. Iya, Oke. 5 tahun. Masih agak wajar ya. Agak wajar. Banyak kok yang lebih Iya, dari itu. Oh iya, iya. Iya. Oke, oke. Jadi akhirnya saya pulang diminta untuk ikut membantu PKB di Purbalingga. Setelah lulus. Jadi aktivitas saya setelah menikah juga di PKB, dan 99 pemilu 99 pernah nyalon DPR juga loh saya. Nah ini yang belum diketahui banyak Iya. orang nih. Di Jadi, Purbalingga berarti. Di Purbalingga, tapi dulu sistemnya itu nomor urut. Oh. Jadi kalau saya kan orang baru pulang dari kampus, sehingga waktu itu saya nomor urut berapa ya? 3 atau berapa. Jadi otomatis kalau capaian suaranya nggak sampai over banget, ya nggak mungkin jadi waktu itu. Tetapi itu proses menurut Oke, saya. oke, Jadi oke. ya membantu kampanye kemana-mana sampai akhirnya kemudian setelah selesai pemilu 99 udahlah kembali ke Pati itu yang istri saya begitu, sehingga tidak saya bayangkan bagaimana nanti di Pati, karena saya berpikir aktivis itu di mana-mana ya bisa menyesuaikan lah. Jadi oke. jadi akhirnya ya di Pati ketemu dengan saudara-saudara yang baik-baik di Pati dan berproses ngikut, yaitu tadi pesan orang tua saya, jadi dimanapun ngikutlah kepada organisasi yang memang benar-benar bisa membimbing kita untuk
ke arah yang lebih baik. Sehingga Oh. saya gabung di Ansor, di sini langsung di Ansor. Ansor Pati ya? Di Ansor sini, Winong. Oh, Winong, Dulu di iya. Winong sini di ya. Winong. 99, kemudian tahun 2000 itu sudah 2002 kalau nggak salah saya diminta untuk jadi sekretaris sudah di sini. Oh, oke. Kemudian kembali ke Habitat PKB juga di sini. Oke. Nah, sampai akhirnya saya 2000 berapa ya, 2005 kalau nggak salah atau 2003 itu diminta jadi ketua Ansor di Winong. Oke, Aceh, gitu. berarti sosok yang berpengaruh sebelum Pak Yusuf ini menjadi menikah itu kan orang tua. Itu sosok pertama yang Iya, berpengaruh iya, dalam iya. kehidupan Pak Yusuf. Kemudian yang pengaruh juga itu kan istri. Istri, juga. jelas. Nah ini Sampai saat ini ya. ya, itu. sampai saat ini ya. Iya, istri dan anak itu sangat support sekali. Oke. Artinya banyak waktu yang saya harus mereka relakan untuk kegiatan-kegiatan Iya saya. kan gini, kalau boleh sedikit cerita nih ya, Pak Yusuf nih orang yang tidak pernah kalau aku nih, aku ngelihat Pak Yusuf kayak kapan sih istirahatnya Pak Yusuf nih? Ngerti-ngerti sudah di Semarang, ngerti-ngerti nanti udah di sana, Iya. di mana gitu kan? Istirahatnya ketika di kegiatan itu rasanya fresh. Saya ketemu misalkan dengan jamaah-jamaah, itu sudah istirahat itu. Jadi ketika ada acara konferensi di MWC mana, itu sudah istirahat, ketemu dengan. Jadi merefreshkan pikiran kita, menikmati kegiatan-kegiatan aktivitas kita itu sebuah istirahat. Oke. Justru kalau diam diri itu saya malah nggak bisa istirahat. Oh gitu ya? Karena berpikir. Jadi kalau diam di rumah itu nggak ada acara, itu banyak ngelamun, malah mikir, ini besok apa ya, ini besok yang belum apa ya. Tapi kalau sedang aktivitas itu kita kan nggak usah mikir karena tinggal menjalani aktivitas. Oke. Jadi istirahatnya sambil beraktivitas. Oke. Ini kalau boleh bertanya nih Pak, kira-kira ke depan nih dari ketua PCN Kabupaten ada mau jadi ketua apa lagi? Enggak, saya mengalir saja. Oh mengalir saja. Ya, jadi prinsip saya mengalir. Sama seperti ketika saya terpilih diamanati untuk jadi ketua PCNU, saya tuh tidak nyalon. Oh. Saya itu nggak pernah nyalon. Jadi ketua MWC juga nggak nyalon. Mulai dari ketua Ansor juga nggak nyalon. Jadi ketika ketua Ansor itu ya mungkin dianggap ini bocah ini kok sergep banget. Oke. Wong nek sing sergep kan biasanya di di organisasi itu terlihat. Oh iya benar. Sehingga itu dipilih, diamanati. Ketika jadi ketua MWC juga sama, saya itu masih ketua Ansor. Oh. Saya masih jadi ketua Ansor, ada pemilihan pemilihan konferensi MWC NU, saya jadi ketua panitia pelaksana. Ketua panitia pelaksana, ya orang melihatnya mungkin ranting-ranting NU melihatnya malah bukan di Ansornya, sehingga saya Ansor di periode kedua itu terputus, harus mau tidak mau menerima amanah, malah justru dipilih oleh Musyawirin sebagai ketua MWC. Oke, berarti rekomendasi ya? Iya. Semacam rekomendasi untuk ini yang jadi ketuanya Pak Yusuf Hasyim. Ya, gitu. apa yang saya lakukan waktu itu di konferensi? Saya lari keluar dari ruangan itu. Kenapa? Iya, karena saya kan ketua panitia, bukan kandidat itu loh. Oh gitu. Saya Jadi hanya ketua panitia pelaksana. Jadi semacam kayak dijebak gitu nggak sih? Ya nggak tahu ya, itulah bahasanya. Nggak tahu. Jadi akhirnya saya keluar, dipanggil itu, oh sini ini di amanah. Dari pengurus cabang NU waktu itu ada Pak Dr. Khairon, Pak Yali Manfaat. Akhirnya diminta untuk kembali lagi. Saya ingat betul itu, kemudian ya mau tidak mau saya harus mengemban amanah ketua NU MWC Winong. Nah itu sama periode kedua. Periode selesai, periode kedua saya di MWC NU, terus baru periode kedua itu 2013 masuk, itu kemudian baru 1 tahun ya di periode kedua saya diminta untuk menjadi sekretaris PCNU, mendampingi Pak
almarhum Kiai Haji Ali Munfaat. Oke. Mungkin dipandang ya itu lagi mungkin iki cah iki sregep nah, gitu. Jadi akhirnya di sekretaris. 1 periode 5 tahun saya sama juga prinsip saya nggak nyalon lah gitu. Saya nggak mencalonkan diri, jadi waktu itu juga kita dorong karena baru 1 periode untuk lanjut lah gitu. Ternyata ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tadi, jadi ternyata sesepuh-sepuh kemudian malah justru mengamanai ke saya. Walaupun saya tidak nyalon waktu itu. Innalillah malah. Iya innalillah, karena kan kaget saya itu waktu itu. Kok bisa ya? Sampai lama juga prosesnya itu. Saya dipanggil-panggil untuk naik oleh Rois, kemudian akhirnya Rois Surya menemui saya, Kiai Haji Muhammad Anik Muhammadun. Kemudian beliau matur ke saya, Kang, ini amanah dari sesepuh-sesepuh. Bismillah, amanah iki jenengan dianggap bisa. Nah, maka saya itu tadi berarti saya dipantaskan oleh sesepuh. Mungkin dianggap pantas. Padahal belum pantas itu. Oke. Itu perjalanannya. Ini apa ya? Proses yang memang Pak Yusuf sendiri tidak mengira Iya. dan Sudah mencoba menghindar. mencoba menghindar Iya, juga karena lari dari ruangan waktu itu ya. Iya. Di NU juga, di PCNU juga sama itu. Oke. Karena saya sudah ditanya oleh MWCMC waktu itu, jenengan nyalon? Enggak, saya enggak nyalon. Nah, jadi ya ini terus siapa? Ya masih itu. Ternyata yaitu rekayasa manusia, apa yang kita rekayasa itu masih kalah dengan rekayasa Allah. Gitu. Dan di situ saya kemudian didekati, udah ini berarti amanah ini. Jadi ketika Allah mengutus seseorang untuk duduk di sebuah jabatan tertentu, disitulah berarti Allah mungkin melihat ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh kita yang kebetulan didudukan di situ. Kalau Gus Umar bilang itu sudah sesuai dengan zamannya. Kalau di NU juga mungkin begitu. Padahal saya bukan orang alim, bukan kiai, bukan apa-apa, tapi mungkin Allah ya meminta saya untuk ikut berkhidmat di NU itu, ikut menggerakkan karena mungkin pengalaman di organisasi saya sebelumnya, sehingga kemudian saya diminta untuk ya ini saatnya ini yang muda-muda untuk ikut berpartisipasi di Jamiah NU karena tantangan NU itu luar biasa ke depannya, mungkin begitu. Sehingga itulah yang kemudian saya katakan tadi, innalillah itu, wow, begitu beratnya amanah ini, begitu besarnya organisasi yang saya emban, dan saya harus berpikir bagaimana ini bisa berkontribusi memajukan organisasinya para kiai-kiai. Oke. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.